Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya Ahmad Tamari Firdaus dengan NIM C1C020087 dari kelas R12 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan menyampaikan atau mempresentasikan mata kuliah perpajakan dengan materi pengertian KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, serta NPWP dan NPPKP. Yang pertama yaitu pengertian KUP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. UU KUP telah mengalami 3 kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Dan perubahan terakhir adalah UU Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008. 1. Wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotok pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pasal 2 angka 1 UU KUP disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pada badan. 2. Badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Tahun pajak. Dalam pasal 1 angka 8 UU KUP, pengertian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun baku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat konsisten selama 12 bulan dan melapor kepada kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Contoh cara menentukan suatu tahun pajak adalah sebagai berikut. Tahun pajak sama dengan tahun kalender. Yang kedua, pembukuan dimulai 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015. Disebut pajak tahun 2015. Tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender. Pembukuan dilakukan 1 Juli 2014 dan berakhir 30 Juni 2015. Kemudian sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 9 UU KUP, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Masa pajak. Dalam pasal 1 angka 7 UU KUP, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagai ditentukan dalam undang-undang ini atau UU KUP. Lebih lanjut, dalam pasal 2A UU KUP dijelaskan bahwa masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan. Bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Contoh penerapan bagian tahun pajak antara lain, yang pertama, pemeriksaan SPT masa PPN dengan status lebih bayar untuk masa pajak Maret 2020. Maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT masa PPN dan dokumen pendukungnya untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret 2020. Pemeriksaan SPT masa PPN. Yang kedua, pemeriksaan SPT masa PPN dengan status lebih bayar untuk masa pajak November 2020. Maka pemeriksaan dilakukan dengan SPT masa PPN dan dokumen pendukungnya untuk masa pajak Januari sampai dengan November 2020. Hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Hak dan kewajiban wajib pajak.
hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu undang-undang yang sama, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, siapapun, baik yang sudah memiliki NPWP atau belum, sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Pertama, hak wajib pajak, yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali, hak kerahasiaan, hak untuk pengasuran atau penundaan pembayaran, hak untuk penundaan laporan SPT tahunan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB, hak untuk pembebasan pajak, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, hak untuk mendapatkan pembayaran pajak ditanggung pemerintah, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak. Yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak. Yang ketiga kewajiban dalam hal diperiksa. Dan yang terakhir yaitu kewajiban memberi data. Wewenang dan kewajiban Fiskus. Berikut wewenang dan kewajiban Fiskus. Yang pertama menerbitkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak yang dapat diterbitkan oleh Fiskus adalah terkait dengan penyetoran atau penagihan pajak, baik itu pajak negara maupun pajak daerah, kecuali untuk pajak negara yang berkaitan dengan biaya materai, biaya masuk, dan cukai. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Surat ini merupakan surat yang digunakan oleh pejabat pajak untuk dapat melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi dan denda kepada wajib pajak. Surat tagihan pajak ini bersifat memaksa dan wajib pajak tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan keberatan. Yang ketiga, menerbitkan keputusan. Fiskus atau pejabat pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak negara atau pusat atau pajak daerah. Khususnya adalah pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait dengan serangkaian kegiatan untuk dapat mencari, mengumpulkan, mengolah data, atau keterangan lainnya berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan atau dengan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku pada undang-undang atau UU perpajakan. 5. Melakukan penyegelan. Kegiatan penyegelan dilakukan oleh Fiskus dengan tujuan mengamankan atau mencegah hilangnya catatan buku dan dokumen yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan. Penyegelan ini biasanya dilakukan karena adanya ketidakpatuhan yang dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau UU perpajakan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa penyegelan ini hanya dapat dilakukan kepada wajib pajak terkait dengan pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Melakukan pengangkatan yang keenam, melakukan pengangkatan pejabat untuk melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan. Dengan adanya pengangkatan pejabat ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja agar pelaksanaan kegiatan perpajakan dapat berjalan dengan baik. Pengangkatan pejabat ini adalah berkaitan dengan petugas pajak dan juga jurusita pajak. Selanjutnya, wewenang penyidik. Terdapat 11 kewenangan penyidik pajak yang diatur dalam pasal 44 ayat 2 UU KUE. Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar ketentuan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Penyitaan tersebut dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketujuh, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
Ke-9, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Ke-10, menghentikan penyidikan. Ke-11, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 44 ayat 4, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Kewenangan penyidik di bidang perpajakan memegang kunci keberhasilan proses penyidikan. Apabila penyidik pajak tersebut tidak memiliki kewenangan yang kuat dan mengikat, maka ada kemungkinan proses penyidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Hak mendahului pengecualian. Hak mendahului dan pengecualian. Hak mendahului adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap hasil lelang barang-barang milik penanggung pajak untuk pelunasan utang kepada kreditur. Jika penanggung pajak tersebut mempunyai tunggakan berupa utang pajak, maka dengan hak mendahulu ini negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak mendahulu tidak mensyaratkan bahwa barang milik penanggung jawab yang dilelang di muka umum tersebut telah dilakukan penyitaan dalam rangka penagihan pajak. Jadi dalam hal terjadi lelang barang milik penanggung pajak, maka pihak yang melakukan pelangangan pajak mendahulukan hasil lelang tersebut untuk pelunasan utang pajak dan biaya-biaya penagihan pajak terlebih dahulu. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya-biaya penagihan dilunasi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 3 UKUP bahwa hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap pertama, biaya perkara yang disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. Yang terakhir, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. NPP dan NPPKP. Definisi. Yang pertama yaitu NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pajak wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas administrasi perpajakan wajib pajak, karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Setiap nomor pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka. 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Kedua, NPPKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP. Dan dengan demikian terkait kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Fungsi. Yang pertama, fungsi NPWP. Fungsi NPWP sebagai berikut. Persyaratan administrasi. Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Mempermudah urusan perpajakan. Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, Anda bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua, NPPKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. Kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang terakhir, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nomor pengukuhan PKP ini tertera dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya, seperti nama, NPWP, klasifikasi, lapangan usaha atau KLU, status usaha, hingga keuangan pajak. Sanksi dan hapusnya NPWP serta NPPKP. Pertama, NPWP. Bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftar tidak memiliki NPWP atau menyalahgunakannya sehingga merugikan negara akan dipidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 4 kali lebih besar dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar. Apabila Anda sebagai wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan cara penyampaian permohonan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat Anda terdaftar, baik secara langsung maupun pos atau jasa ekspedisi. Dokumen yang ditujukan dalam penghapusan nomor pokok wajib pajak adalah formulir permohonan penghapusan NPWP dan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak. Yang kedua, NPPKP. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap pengusaha kena pajak dengan status wajib pajak non efektif.
pengusaha kena pajak yang tidak diketahui keberadaannya dan atau kegiatan usahanya. Pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengukur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara penelitian administrasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.